Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mempresentasikan tentang perjanjian Linggarjati. Saya Rahajeng Devita Maharani dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 30. Saya Givira Mutiara Sani, 11 IPS 2 dari absen 9. Latar belakang munculnya perjanjian Linggarjati yaitu adanya masuknya Afne yang diboncengi nikah ke Indonesia. Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antar Indonesia dengan Belanda. Seperti contohnya peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah politik dan militer di Asia pada awalnya. Pada awalnya Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hoge Veluwe yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Lalu kemudian itu ada jalannya perang. Jalannya perang itu setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahannya yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan komisi jenderal untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Wim Semerton. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pada pasca Perang Dunia II tanpa memerdekakannya koloninya. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan sejak tanggal 11 November 1946 sampai dengan tanggal 13 November 1946. Tempat pelaksanaan perjanjian atau perundingan ini adalah di Linggarjati, Cirebon. Meski berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 November 1946, penandatanganan perjanjian Linggarjati itu baru dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947. Selanjutnya itu ada isi perjanjian Linggarjati yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi perjanjian Linggarjati. Yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia, RI, dan RIS. Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Selanjutnya, apa sih dampak dari perjanjian Linggarjati? Jadi dampak dari perjanjian Linggarjati ini adalah memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak, kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya. Apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil, akan terjadi perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia harus ikut dalam sepermakmuran Indonesia-Belanda. Namun dalam perjanjian ini, Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Sultan Syahir, Akagani, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Roem. Pemerintah Belanda yang diwakili oleh W.M. Semerson, Haji van Mook, Max van Poel, F. de Boer, dan juga dari Inggris yaitu Lord Killarney.